Ya, pemirsa Cepos TV, kali ini kita kembali dalam acara Ngopi Bareng Redaksi. Pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang tamu, Bapak Bupati, yang sudah cukup kita tahu kiprahnya di tanah Papua. Karena sejak kepemimpinan beliau, banyak sekali perubahan. Beliau juga dikenal awal karena profesi beliau sebagai seorang pilot. Ya. Bapak Bupati Paniai, yang saya sebut Pak Bupati dengan hormat Meki Nawipa. Terima kasih Bapak sudah hadir di acara kita Ngopi Bareng Redaksi, acara yang selalu kita kemas untuk ngobrol santai dengan narasumber. Kalau selama ini wartawan ke lapangan itu dia yang cari narasumber untuk wawancara, kali ini narasumber datang ke dapur redaksi kita. Baik Pak Bupati, kita bisa mulai saja. Iya. Yang ingin kita tahu awal, dan mungkin orang masyarakat di Papua pengen tahu duluan itu, selama 3 tahun kepemimpinan Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan, perubahan-perubahan apa, mungkin yang unggulan apa yang Bapak sudah lakukan untuk Kabupaten Paniai. Bagaimana Bapak? Izin saya buka masker dulu ya. Siap, silakan Bapak. Jadi, Luki, jadi saya itu dilantik tanggal 23 November 2018. Artinya sudah 3 tahun. Siap. Ini tahun yang keempat ini. Baik. Jadi, waktu sebelum itu kan saya terbang. Baik. Jadi, saya belum banyak mengerti di birokrasi pemerintahan ini. Siap. Ya, ternyata jadi orang nomor 1 di sebuah daerah itu berat. Karena tumpuan harapan dari rakyat, mereka harus mau melihat pembangunan itu jalan. Selagi kita dibatasi dengan waktu. Oke. Saya sudah 3 tahun, mau menjalani tahun yang keempat. Tuntutan rakyat yang cukup besar. Mereka harus melihat itu, tetapi realitanya kita tidak bisa tunjukkan semua itu dalam waktu yang singkat itu. Tapi puji Tuhan, jadi dengan dukungan rakyat ini ada banyak hal yang kita buat, kebutuhan-kebutuhan dasar. Contohnya seperti dulu waktu listrik itu di Paniai itu kan 16 jam. Betul. Terus saya bicara dengan PLN naikkan 18 jam. Terus naikkan ke 22 jam. Dalam 2,5 tahun kita kejar, kita ketemu DPR RI, kita ketemu PLN pusat. Siap. Kita memohon, meminta untuk dibantu. Akhirnya kita 24 jam per 2021 bulan Agustus. 24 jam. 24 jam. Bukan kita saja, jadi saya berjuang waktu itu. Ternyata kita 3 kabupaten. Oke. Di Kabupaten Deya juga dapat dampak, Kabupaten Dogia juga dapat dampak. Setelah 24 jam kita dorong lagi 4G. Oke. 4G ini di Paniai hampir 70% hari ini. Luar biasa. Kecuali distrik pinggiran. Ya. Yang pakai heli, pakai pesawat, itu tidak. Tetapi ibu kota dan pinggiran danau semua sudah terpenuhi. Yang tidak tercover di-cover oleh Bakti. Jadi sudah 4G. Oke. Jadi listrik dengan jaringan sudah di Enarotali sendiri sudah ada Astinet. Astinet ya? Ya, sekarang sudah Astinet, sedikit lagi Indahome masuk. Siap. Jadi kita untuk masalah listrik maupun jaringan tidak kalah jauh dengan kota besar seperti Timika atau di pesisir ya. Siap. Di pesisir karena mereka sudah ini. Itu yang listrik dengan jaringan itu. Selain yang lain kita bangun. Ya. Iya Pak Bupati. Kalau listrik memang kebutuhan dasar, kita perlu listrik gitu. Apa alasan urgennya sehingga jaringan itu juga harus ada gitu? Mungkin Pak Bupati bisa jelaskan. Ya memang karena ternyata setelah pandemi COVID ini kan semua ini butuh Zoom meeting, semua. Terus kita juga kan dorong petani kopi, jadi terus ada usaha-usaha mikro lainnya, jadi itu bisa online. Terus orang tua di kampung kan dulunya kan hanya telepon biasa atau tidak bisa lihat muka, sekarang sudah bisa
video call dengan anaknya di Jawa atau di Jayapura. Jadi meskipun kita ada kabupaten yang pedalaman, tapi hal seperti itu harus menjadi sudah eranya sekarang ya. Sudah. Sekarang sekolah-sekolah kita di 5 titik itu sudah pakai semua sistemnya dipakai itu IT. Bahkan bisa untuk perdagangan, menunjang itu semua ya dengan teknologi yang sekarang ya. Betul. Selama ini kan kita di pedalaman itu kan kena bire. Ya. Untuk cari jaringan supaya input program-program yang diminta oleh pusat. Sekarang kan tidak boleh. Tidak perlu lagi. Ya, Enaro sudah aman lah. Sudah aman ya? Ya, aman ya. Siap. Selain listrik dan jaringan, apalagi misalnya pendidikan, saya dengar Pak Bupati punya program khusus anak yatim. Betul. Pendidikan gratis itu seperti apa? Jadi zaman 30 tahun lalu saya datang ke Jayapura itu kan wajar lah. Ya. Tapi saya setelah kembali sama seperti 30 tahun lalu kan. Jadi dulu masih lebih bagus. Sekolah-sekolah tidak jalan sekarang. Iya. Guru-guru mungkin mereka fight masalah dana bos, tapi akhirnya tidak mengajar dan lain-lain. Makanya kita dorong ada 7 titik. Itu kita kontrak guru 189 orang. Guru kontrak. Menangani TK PAUD, SD, SMP. Jadi hari ini di Paniai yang mendapatkan pendidikan yang layak itu 2.350 orang. Kita tunggu hasilnya karena ini bicara manusia, kita tunggu 15 tahun lagi. Itu di Paniainya. Luar biasa. Dan kita mulai bukan hanya di Paniai, terus kita bawa lagi anak-anak yatim piatu yang di luar, yang pakai helikopter. Ini kita jemput. Dites di Enaro, dapatlah 6. 6 ini. Jadi kita itu luar biasa Pak. Jadi helikopter datang dari Timika masuk di bawah Grasberg. Ya. Gunung mereka tambang di atas itu, tapi mereka ada di bawah. Kita pakai helikopter keluarkan ke Timika, baru pakai pesawat masuk ke Enaro. Begitu juga yang di luar di Baya Biru yang pendulangan emas dan lain-lain. Orang-orang aslinya kan tersingkir. Kita bawa helikopter, bawa ke Enaro, dites. Dites dapatlah 6. 6 itu yang kita kirim ke Sentani. Nama anak yatim piatu. Terus yang sarjana-sarjana pendidikan, setelah selesai sarjana pendidikan kita kirim ke Surabaya. Kita kerjasama dengan satu yayasan di Surabaya untuk pembentukan karakter, disiplin, kerja dan cara mengajar yang baik. Bukan berarti bahwa kita meragukan universitas, tetapi kita masuk dalam pembentukan karakternya sehingga waktu dia menjadi guru itu dia tidak perlu pakai pakaian robek atau apa gitu. Jadi dia tampil sebagai seorang guru dan 6 sudah dipaniai masuk dalam 189 orang itu dan ada sekitar 12 di Surabaya tahun ini dan akhir tahun juga kita akan kirim lagi. Jadi nanti 189 guru yang kita kontrak ke depan di 2023, 2024 itu sudah 50-50. Sudah anak-anak daerah sendiri. Orang asli juga sudah ada dalam. Itu yang di Surabaya itu. Ada lagi di Surabaya di yayasan yang sama. Kita ada sekitar 3 anak yang kita mau kirim ke Australia untuk sekolah pilot. Jadi mereka datang ke Sentani kerja dengan salah satu perusahaan, sapu-sapu, angkat barang, cuci WC. Mereka sekarang di Surabaya. Nanti kembali lagi tahun ini untuk latihan terbang dulu sebelum kita kirim ke Australia. Ada sekitar 7 di Amerika. Ini semua kita dorong sekarang. Luar biasa Pak Bupati. Apakah saya melihat bahwa Pak Bupati sangat dalam 3 tahun kepemimpinan ini sangat gemar sekali turun lapangan ke tengah-tengah masyarakat, berdialog langsung, bahkan nginap di tempat-tempat di masyarakat berada itu. Itu apa yang mendorong sehingga Bapak melakukan hal semacam itu? Dan kan tidak semua pemimpin daerah melakukan yang seperti Bapak lakukan. Iya, dan itu selalu menjadi sesuatu yang luar biasa menurut yang kami lihat. Itu bagaimana Pak? Jadi saya itu biasa turun ke masyarakat itu malam hari. Malam hari ya. Jadi pagi sampai siang itu saya kerja. Jadi sebenarnya saya kerja 24 jam ini. Orang di daerah-daerah seperti kita itu jadi pemimpin tidak semudah seperti pimpin di daerah yang sudah ada perkotaan. Betul. Pemalangan dan lain-lain semua terjadi. Intinya adalah Anda harus dipercaya. Iya. What you say, what you do. Jadi apa yang Anda bicara itu yang Anda harus lakukan. Itu yang waktu saya bicara di Honai tanya. Jadi saya ke masyarakat itu
tanya satu saja, kopi bagaimana? Mm-mm. Nah, terus kamu punya kolam ikan bagaimana? Terus saya bisa masuk di mana? Siap. Itu aja. Nah, nanti diterjemahkan oleh sekda. Jadi saya sudah tahu. Tadi malam saya bicara ini, tolong terjemahkan. Jadi orang-orang saya, sebenarnya orang-orang saya di bawah yang kerja. Ya, siap. Saya hanya ke sana, Siap. aspirasi langsung ke saya dan saya langsung turunkan ke bawah. Ya. Seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Jadi dengan begitu juga ya masyarakat kita kalau dekat sama pemimpinnya, dia datang langsung mendengar, itu dia tersentuh hatinya juga. Dia bisa menyampaikan aspirasinya langsung. Jangan janji, karena dia ingat. Dia pasti ingat. Ya, tapi posisi seperti saya itu kan jawabannya dua saja, ya dan tidak. Oke. Sudah. Waktu tidak boleh bilang nanti. Dia ingat, disitulah kepercayaan publik kepada pemimpin itu akan turun pada saat kita sudah mulai janji orang. Siap. Jadi saya kenapa bisa berani jalan kemana-mana siang malam, terus ketemu dengan masyarakat di kebun, di rumah, di Honai. Karena jawaban saya hanya dua, ya lanjut, tidak tunggu. Ya. Luar biasa Pak Bupati. Iya, Pak Bupati. Tadi ada Pak Bupati singgung soal kopi. Saya lihat bahwa wilayah Kabupaten Pak Bupati dan di Mepago itu produk kopi itu yang menjadi unggulan sekarang, dan itu mungkin punya prospek yang sangat bagus dan juga dekat dengan masyarakat. Untuk itu mungkin yang dilakukan Bapak sendiri atau dari pemerintah sendiri untuk mendorong atau meningkatkan produksi atau kesejahteraan masyarakat lewat petani kopi itu seperti apa, Pak? Jadi kalau kita lihat di YouTube, pidato pertama saya tanggal 23 November 2018. Kan saya ada singgung. Siap. Kita pulang kampung dan tanam kopi. Kopi ya. Dan saya konsisten sampai hari ini. Siap. Ya. Jadi kita sudah tanam kopi 695.686 pohon kopi. Oh. Itu setara dengan 583,3333 hektar. Luar biasa, Pak. Ya. Dengan petani 912 orang. Luar biasa. Ya. Jadi saya itu kasih insentif sekarang ke petani. Oh ya. Siapa saja yang tanam kopi, saya kasih satu pohon Rp2.500 per pohon per bulan. Jadi petani saya hari ini sebelum panen kopi, satu petani bisa dapat 23 juta. Oh, gitu. Semakin dia tanam pohon kopi yang Semakin banyak, semakin dapat banyak uang. Oh, gitu ya. Iya, jadi petani kita kan orang Papua itu kan dia boleh bisa bertani. Iya. Tapi kan kita butuh petani produsen. Oke. Gitu loh. Jadi petani itu dia harus produktif. Produktif. Jadi bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tapi bagaimana bisa menjadi berkat ke depan. Betul. Dengan petani ini, ya hari ini jalan, kopi jalan. Jadi kita sekarang sudah buat koperasi. Kita mau antisipasi tengkulak. Jadi dari petani ini jadi anggota koperasi ini punya mereka, akhir tahun mereka bisa bagi dividen, nanti pengusahanya itu dia tunggu di belakang koperasi. Nanti koperasi yang jual. Akhirnya apa? Long term bisnisnya itu dia akan jalan, karena tidak ada tengkulak yang bermain di harga. Siap. Satu harga keluar, satu brand keluar. Dan di sisi lain kita koperasi ini sedang siapkan, sudah greenhouse-nya sudah. Jadi pengiringan kopi secara baik. Sekarang COE-nya masuk, Cup of Excellence-nya masuk untuk peningkatan kualitas. Tim percepatan ekonomi rakyat ini sedang kerja dan pendataan dan lain-lain. Jadi ini tim besar yang kerja ini, barang ini. Saya hanya membudget dan orang-orang pintar yang kerja dan mendukung mereka. Iya. Kalau Pak Bupati melihat sebenarnya ada kendala apa dalam pengelolaan kopi? Misalnya apakah masyarakat itu dia memang secara tradisional dia sudah dari dulu tanam kopi, atau dia selama ini yang dilakukan misalnya ada memberikan mereka pelatihan atau pembimbingan semacam apa untuk meningkatkan produksinya, dan selain dengan insentif yang tadi Pak Bupati sampaikan itu. Jadi kopi ini kan sudah ada lama. Siap. Jadi kita punya itu Blue Mountain Jamaica, jadi tipika. Oh. Jadi ini dia menyeberang dari Papua New Guinea. Jadi dulu misionaris itu buat namanya P5. Sekolah P5 itu di Moanemani. Ya. Kopi itu ditanam salah satunya di Paniai, tapi pakai nama kopi P5.
Oh gitu. Jadi Moane sendiri tidak ada kopi. Oh gitu ya. Ya hanya yang ada di SMP itu. Padahal Itu juga kita berapa? dulu sekali dengar mereknya tuh kopi mani-mani itu. Ya, itu kopi dari Mapia, daerah Mapia di daerah Dogiai, tapi di Mapia dengan di Modio dan sekitarnya, dan kopi dari Paniai. Ya, ada di Dogiai di beberapa titik, tapi itulah dari situ pelatihan dan lain-lain. Tapi pembeli tidak ada, makanya mereka stop lagi di Paniainya. Kopinya dengan insinyur Didi Mustabai, mungkin dia jalan, tapi saya tidak tahu sampai di mana. Itu yang kita kembalikan lagi. Ada semacam training-training apa pembinaan-pembinaan langsung pada masyarakat? Ada. Kemarin kita kirim 30 orang ke Jember, terus ke Jawa untuk ini. Terus sekarang kan COI masuk untuk peningkatan kapasitasnya, prosesnya. Prosesnya ya. Jadi pelatihan jalan. Itu sampai apa? Dia mengolahnya sampai biji ya, biji siap ini ya. Orang bicara kopi itu kan bicara dari hulu sampai hilir, Pak. Oh, hilir sampai hilir. Betul. Iya, jadi orang kita di Paniai itu kenapa kita menggandeng COI, karena kita mau naikkan kualitas. Jadi dari cara tangani kopi, cara petik kopi, cara potong dahannya, sampai setelah itu di apa airnya kita setel. Betul. Nah, nanti sampai di prosesnya. Itu akan menentukan kualitasnya itu ya. Mungkin yang selama ini diolah secara tradisional, tapi ketika ada hal semacam itu, pengetahuan kaitannya dengan teknologi juga, akhirnya dia mau punya hasil yang maksimal ya. Betul. Sudah diproduksi sampai kemana saja itu? Sekarang kan kita baru taman 3 tahun. Sekarang tahun ini sudah mulai mencoba untuk bunga kan. Tapi ada yang kita siapkan. Kita ini, jadi kita mulai membuka kafe. Jadi kalau kembali lagi di tahun 2019 pencanangan 1 juta pohon kopi. Sekarang kan saya sudah tanam 700.000 nih. Bisa 300-an lagi. 300 lagi, 2 tahun lagi clear ini. Nanti lihat di YouTube itu. Siap. Jadi itu kan saya sampaikan, kita akan buka kafe. Luar biasa. Kita mau lihat petani kopi berdasi. Nanti ada di Jayapura, di Jakarta, di Amerika. Jayapura sudah jadi Make Coffee ya. Ya, nanti kita coba-coba pelan Jakarta. Tahun ini saya dipercayakan membawa tim sepak bola PSSI umur 15 tahun di Madrid, terus saya ke Amerika di Boston untuk kita mau melihat supaya kita bisa bangun lagi kopi di sana. Ada peluang lagi ya. Luar biasa. Ini yang sedang Pak Bupati kerjakan ya. Iya. Selain kopi yang menjadi unggulan, apakah cuma kopi saja? Mungkin ada yang lain? Oh, ikan ya. Ikan. Kita sekarang petani danau berarti. Oh, di danau itu kita tidak mau tangkap. Jadi memang ada petani-petani di danau, kita juga kasih insentif. Tapi kita suruh mereka buat kolam ikan di pinggiran. Jadi kita punya petani ikan hari ini 700 orang, Pak. Wih, banyak juga ya? Iya. Iya, itu kita kasih insentif. Ya, itulah fungsi otonomi khusus itu. Betul, Pak. Berpihak kepada orang asli Papua. Dan kita konsisten. Pegawai negeri 100%. Iya. Satu-satunya di Papua dan Papua Barat. Luar biasa. Sekarang kopi konsisten. Iya. Untuk perdayakan ekonomi rakyat orang asli Papua. Betul. Ikan konsisten. Iya. Jadi ya kita tidak setengah-setengah. Mereka sudah hasilkan itu ikan itu sudah. Bulan Agustus ini kita mau buat festival ikan. Ikan terpanjang, ikan terbesar, ikan tergemuk. Iya, dia naruh itu. Supaya ada semangat petani itu semangat. Kompetisi itu supaya orang semangat. Siap. Kepala dinas kita kali ini bagus. Jadi beliau punya program ya cukup lah. Saya hanya backup saja. Ya. Ikan selama ini dikonsumsi atau di Paniai saja atau mungkin ke kabupaten-kabupaten lain? Sementara di kita. Jadi Bapak kalau mau lihat ikan atau udang termurah di seluruh Papua ini hanya di Paniai. Satu tumpuk 50.000. Luar biasa. Di Sentani kita masih tawar-tawar. Gitu ya? Iya. Ya, biaya hidupnya murah lah. Apalagi kita di pedalaman kan, di gunung, dengan kita dapat ikan dengan harga murah 50.000 satu tumpuk. Ya, itu murah lah menurut saya. Luar biasa. Ini selama 3 tahun ini Bapak sudah bangun begitu banyak dan memperhatikan langsung masyarakat. Memang seperti tadi Bapak bilang, masyarakat tuh tidak hanya butuh janji saja. Dia butuh sesuatu yang real, sesuatu yang nyata yang dia bisa kerjakan dan ada hasilnya begitu.
pemerintah tidak hanya berjanji-janji saja, tapi sesuatu yang nyata. Iya, tadi Bapak ada singgung sedikit soal dampak dari otonomi khusus bagi pembangunan masyarakat. Salah satunya yang Bapak tadi bilang tentang pegawai negeri 100%, dan itu menjadi berita informasi yang sangat luar biasa karena mungkin baru pertama kali ada bupati melakukan hal itu. Itu bagaimana, coba mungkin Bapak bisa. Nggak, kita kan sudah komitmen untuk 100% kan gitu. Ya. Bisa juga mungkin saya yang paling bodoh gitu karena saya pegang kata-kata itu kan. Iya. Iya. Ya kalau saya sih sudah dari awal sebelum waktu Noken Live, nanti bisa lihat di YouTube wawancara saya sebelum penerimaan. Tuh, saya nonton. Itu saya bilang 100%. Iya. Tiba-tiba sistemnya kan berubah. Betul. Oh, saya all out 100%. Saya kan penerbang, Pak. Jadi saya checklist sampai 100%. Siap. Ya. Saya tidak mau kata-kata saya itu saya telan sendiri. Betul. Sudah keluar, orang sudah dengar, jadi saya pastikan 100%. Dan tidak ada diskriminasi. Karena orang Papua tidak bisa jadi pedagang, tidak bisa jaga kios. Mereka hanya berjuang untuk jadi pegawai negeri. Ya udah, kita fight. Betul. Itu Bapak mulai dari proses awal ya, seleksinya sampai bisa. Ya, jadi saya Pak Sekda itu sudah sampaikan, dia orang Batak. Sudah sampaikan ke seluruh pelamar kan, pencaker. Yang orang pendatang seperti saya keluar dari barisan ini karena yang akan diterima di Pania itu hanya orang Papua. Iya, iya. Dari awal kita sudah wanti. Betul. Akhirnya teman-teman lain juga sadar. Makanya mereka pindah ke Deiyai, Idogiyai, tes di kabupaten-kabupaten tetangga kita. Kalau kita all out. Iya. Sampai terakhir saya panggil BKD. Saya mau cek itu nama-nama sebelum tes itu. Diumumkan. Iya. Oh bukan, di komputer. Oh komputer, ya. Ya. Online. Ada 1026. Iya. Itu satu orang namanya Fedrian Adriansa. Saya bilang ini coret, kalau tidak usir dia dari ruangan. Ya. Bukan berarti bahwa dia, ternyata bukan namanya saja. Yang tes itu orang Papua, rambut keriting, hitam, kulit hitam. Tapi karena dia sudah tipu, saya keluarin dari tes. Dia ternyata dia marga orang Paniai, tapi namanya orang lain. Jadi kita keluarin. Jadi ini sebenarnya bentuk keberpihakan yang nyata. Iya. Jadi tidak hanya bunyi di undang-undangnya saja ya, tapi Pak Bupati bikin nyata betul. Ya kita, saya tidak tahu tuh tapi. Iya kan? Menerjemahkan undang-undang itu dengan tepat. Betul. Jadi orang dalam posisi ketidakpercayaan orang Papua tentang Otsus ini. Betul. Mungkin kita sajalah yang memastikan bahwa Otsus masih ada. Iya, betul. Memang banyak hal yang jadi evaluasi itu bahwa barang itu ada di implementasi sebenarnya. Kalau secara aturannya bagus, cuma implementasinya bagaimana? Ya, salah satunya seperti yang Pak Bupati lakukan, dan itu menjadi informasi yang mungkin perlu diikuti oleh pemimpin daerah yang lain lah. Gitu. Ya, mungkin dengan perbandingan tertentu, misalnya kalau di situ dia mau kasih berapa persen, tapi yang satu-satunya ya Pak Bupati Paniai luar biasa. Ya, Pak Bupati, Bapak punya latar belakang ini seorang pilot ya. Memang mungkin sudah jiwanya petualang gitu, bisa kemana-mana gitu. Apa yang Bapak lihat dari latar belakang Bapak sebagai seorang pilot dengan memimpin sebuah pemerintahan? Dengan pilot Bapak bisa kemana-mana, bisa ketemu masyarakat. Ketika masuk dengan pemerintahan, apakah ini ada saling mendukung atau seperti apa? Mau lihat dari pengalaman Bapak. Ya ada plus minus. Jadi saya waktu terbang, kebanyakan politikus itu kan jarang duduk di kantor. Betul. Saya kan waktu terbang kan kebanyakan duduk. Jadi kantor saya itu bisa jam 8 sampai jam 10 malam saya bisa duduk. Oh gitu ya? Iya. Luar biasa Pak. Kalau politis kan dia hanya mungkin di kafe, di mana gitu. Sebentar, itu salah satu yang keuntungannya kan. Iya. Saya bisa duduk berjam-jam di kantor. Betah duduk ya? Iya. Nah kerja. Kan jawaban saya kan ya dan tidak, jadi saya tidak ada beban. Betul. Jadi tidak ada orang yang datang, dan kantor Bupati Pania itu karena saya pakai kacamata penerbang. Ya. Tidak ada proposal hari ini. Oh gitu ya? Satu-satunya mungkin ya. Ya. Kantor Bupati Pania itu kantor yang
tersunyi hari ini. Siap. Orang tidak lalu lalang. Mau dapat uang, nanti saya ketemu di kebun. Oh, Mau dapat uang, dan saya PK, saya konsisten. Jadi kalau ada yang masukkan di grup, ini pengusaha ayam, saya telepon. Besok saya bantu ya. Saya pastikan bantu. Siap. Ya. Karena hanya dengan usaha sajalah yang kita bisa bertahan di atas negeri kita ini. Kita tidak harus jadi pengemis kan? Betul. Nanti orang cerita kita. Betul. Jadi ini yang saya transfer. Jadi intinya adalah penerbang itu kan hitam putih. Siap. Hanya yang ada di depan mata. Mata ya. Ya. Jadi saya walaupun saya masih kan ada sekda. Siap. Di birokrasinya bisa ini. Tapi kebijakan khusus untuk berpihak kepada orang asli itu tetap keputusan di saya. Siap. Sehingga mereka bisa punya usaha, mereka sudah punya ini, dan tidak ada lagi abu-abu, ya. Luar biasa. Jadi ini yang dari ilmu dari penerbang bisa masuk di ini. Di negatifnya itu kita susah karena semua yang kita lihat sesuatu yang tidak baik, kita tidak bisa bilang tidak baik di dalam ini. Iya. Ya kadang-kadang sakit hati. Kalau kita lihat awan itu ya kita harus cari ini. Harus ini kan? Ya. Siap. Ya. Duduk kesamanya tadi duduk lama di kantor bisa betah. Itu duduk dengan seorang pilot kan dia bukan hanya duduk santai saja kan, dia harus konsentrasi. Iya. Bagaimana supaya bisa membawa pesawat itu dengan baik, menghadapi berbagai tantangan. Jadi bukan hanya duduk saya, tapi duduk dengan pengertian, duduk kerja dengan serius. Iya. Di daerah saya itu kan daerah transit, ke Tembagapura, ke Intan, ke Ilaga. Jadi saya telepon kiri kanan juga. Jadi semua di kantor itu kita kerja. Ya. Pak Bupati masih bawa pesawat sampai sekarang? Masih sih 3 bulan sekali ya. Luar biasa. Ya. Kalau itu kan profesi, jadi apapun kalau jabatan bupati atau itu kan limited. Ada batas waktunya ya? Batas waktunya. Siap. Kita untuk berkarya di negeri ini kan di profesi itu. Bisa di mana saja Ya, dengan profesi kita. Ya, kita tolong rakyat kan. Siap. Pak Bupati lihat anak-anak muda sekarang, apakah ada juga yang profesi sama dengan Pak Bupati atau mungkin Bapak Bupati mempersiapkan mereka untuk seperti itu dengan melihat kondisi medan, situasi di sana. Jadi pilot itu bagaimana, Pak? Sekarang kan di anak-anak Papua kan sudah banyak yang penerbang. Ya puji Tuhan. Ya kan dulu kan saya sendiri. Kerinduan saya itu sudah terjawab. Siap. Ya apapun ceritanya saya waktu itu kan bukan politikus. Ya. Jadi saya mengharapkan kalau bisa anak-anak Papua itu bisa terbang di negeri ini. Baik. Ya sudah lumayan. Jadi ya terobati lah satu-satu. Ya. Baik, Pak Bupati, ini ada satu pertanyaan yang mungkin aja kaitannya dengan politikus. Pak Bupati cerita isu yang lagi berkembang di nasional dan di Papua tentang pemekaran. Pak Bupati melihatnya seperti apa? Karena wilayah Mepago itu juga salah satu bagian dari yang rencana akan menjadi satu provinsi tersendiri. Sebagai orang yang selalu bekerja keras di lapangan, dalam pandangan Pak Bupati sendiri seperti apa? Jadi kalau ini salah kalau orang bilang begini, bupati minta pemekaran. Itu bahasa politik tuh. Ya. Jadi pemekaran itu sudah dirancang di pusat. Siap. Jadi jangan sampai ada kita orang Papua sendiri bilang bahwa ini bupati ini, ya saya kan diteror juga kemana-mana. Tapi saya bicara ini bahwa saya sudah hitung semua. Siap. Ya, dari plus minus semua ini. Pemekaran mungkin salah satu jalan yang bisa tolong orang Papua. Betul. Untuk bagaimana membuka isolasi kesejahteraan rakyat. Betul. Nah, seperti itu. Jadi di Mepago ini kalau kita mekarkan, artinya pemekaran itu terjadi. Kita salah satu kabupaten provinsi terkaya. Siap. Di Papua. Betul. Ya daripada yang provinsi terkaya ini kita bagi-bagi terlalu luas, lebih bagus bagaimana kita sendiri supaya rakyat itu bisa mendapat manfaat yang besar. Manfaat yang besar. Ya. Siap, betul. Memang kita harus melihat dari kacamata hal yang positif ya. Iya. Keuntungannya seperti apa. Betul. 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 Jadi kan kasihan mereka seperti kita bicara
sumber daya alam yang besar, tapi rakyat tidak menikmati. Terus yang di Papua juga kan dibagi semua. Selagi orang di Mapago sendiri dapat sedikit-sedikit. Siap. Ya. Betul, betul. Kalau kita bisa itu terjadi berarti jalan terbuka. Siap. Pendidikan masuk, pembangunan masuk, kesejahteraan masuk. Jadi akan baik ke depan. Iya. Ya. Suatu saat kalau Tuhan bilang berkata lain, ya itu urusan lain. Urusan lain. Ya. Kita lihat yang di depan mata hari ini. Betul. Ya. Siap. Saya pikir itu. Jadi sebenarnya bukan minta-minta, dukung-dukung, tapi ini kan programnya sudah ada dari pusat untuk kita. Jadi kita melihat dari sisi positifnya saja. Betul. Bahwa dampak yang akan kita rasakan dari salah satu proses pembangunan yang melalui pemekaran itu yang kita bisa terjemahkan dia bahwa itu menguntungkan kita seberapa jauh dengan potensi daerah kita yang ada. Betul. Gitu ya. Kita sekarang seperti saya kan beberapa waktu terakhir ini banyak bicara tentang hal itu. Kita bicara itu ini barang sudah ada di depan, akan didorong. Siap. Jadi ibu kotanya yang kita bicara. Siap. Ya. Kita mayoritas kan Nabire. Betul. Ya, jadi saya kebanyakan bicaranya ibu kotanya. Betul. Karena menurut saya barang ini tanpa kita minta barang ini sudah ada. Sudah ada, iya. Gitu. Proses-proses itu sudah jalan. Iya. Iya, sudah di DPR RI sudah berproses semuanya. Iya. Bahkan rancangan-rancangannya sudah siap. Ya kita harus bagaimana menerima dengan apa yang harus kita ini. Betul. Iya. Siap. Kenapa di Nabire kemarin saya bilang karena pelabuhan di Nabire. Jalan darat itu sudah terakses sampai Intan Jaya sampai di Beoga. Sedikit lagi masuk Ilaga. Dari Ilaga juga sudah mulai ke sana. Jadi kalau jalan itu sudah ini, berarti kan akses ini akan jalan cepat. Iya. Kalau dari wilayah Nabire sampai ke atas kan ada akses langsung. Langsung. Dia langsung berhubungan dengan 4 kabupaten di atas. Iya, termasuk Intan Jaya. Jadi sekarang ini kita baru bongkar, sudah pengaspalan sedang jalan. Jalan sudah sampai, sudah lewat, sampai di Sugapa, itu kan sudah ada. Iya. Sudah sampai di Titigi, ya Beoga sudah kasar sudah masuk. Jadi Udah sampai. artinya kalau dari Timika kita masih setengah mati. Betul. Masih banyak akses lewat pesawat. Betul. Tapi kalau dari Nabire lebih gampang. Iya. Kalau dari Timika kan kita hanya 20 menit ini. Betul. Ke Ilaga 20, ke Sugapa 20, ke Enaro 20, ke Diyai 20. Iya. 20 menit pakai pesawat. Betul. Tapi kosnya berapa? Kosnya lebih mahal. Iya. Termasuk barang pelabuhan laut itu. Iya. Terpaksa harus naik pesawat lagi ya. Betul. Luar biasa. Ya, Pak Bupati, kita sudah ngobrol cukup banyak hal-hal yang Pak Bupati lakukan. Ya, mungkin ada sebelum kita mengakhiri ada pesan-pesan untuk masyarakat kalian dalam 3 tahun kepemimpinan dan kedepannya seperti apa? Silakan Pak Bupati. Jadi saya itu pertama itu terima kasih karena masyarakat Paniai itu percayakan saya Ya. untuk pimpin terming ini. Oke. Apa yang kita sudah buat itu kan bagaimana untuk bermanfaat kepada rakyat itu sendiri. Siap. Jadi harapan saya, biasa saya bilang kalau hujan itu dia datang sendiri. Oke. Tapi kalau hal makan ini kita harus kerja. Oke, siap. Jadi kita tidak puas dengan hari ini, tapi bagaimana kita kerja terus. Kopi yang ada kita jaga, Iya. babi yang ada, ternak yang ada kita jaga, ikan yang ada kita jaga, kebun yang ada kita jaga, Siap. kesehatan kita jaga supaya Tuhan kasih umur panjang dan anak-anak kita bisa sekolah dengan baik. Ya, kalau sudah nyaman di sini, kita harus jalan terus ke depan. Betul. Ya, supaya kesuksesan tuh bisa kita raih. Kalau hari ini kita jalan kaki, besok kita naik motor. Luar biasa. Nah, itu harapan-harapan saya untuk masyarakat Paniai dan juga orang Papua bahwa kita tidak bisa jadi penonton. Tidak bisa jadi penonton saja. Tidak bisa. Kita bukan hanya objek saja ya. Kita harus jadi subjek. Iya. Nah, Dan sudah cukuplah bicara-bicara. betul. Cukuplah bicara-bicara terus. Hari ini kita kerja Harus saja. kerja. Iya. Karena hanya dengan kerja saja kita bisa merubah segala hal ya. Betul. Betul. Kerja konsisten, kerja keras, kejujuran, integritas, moral itu dijaga. Betul, betul. Ya, itu baru bisa. Itu baru bisa. Ya. Kalau tidak kita hanya bermain di retorika saja. Ya, kalau bicara saya tidak bisa. Iya. Iya. Dan untuk anak muda ya kita harus sekolah. Harus sekolah, kerja keras ya. Sekolah itu investasi untuk Iya. masa depan. Iya. Luar biasa. Iya.
Ya, baik, terima kasih Pak Bupati. Ya, pemirsa Cepos TV, kita baru saja ngobrol-ngobrol dengan Pak Bupati yang penuh inspirasi. Semoga apa yang kita percakapkan, apa yang disampaikan Pak Bupati, itu menjadi inspirasi, menjadi semangat, khususnya bagi masyarakat di Paniai dan untuk semua kita di Tanah Papua. Kita akan ketemu lagi pada acara Ngopi Bareng Redaksi di edisi lainnya. Terima kasih. Terima kasih.